Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar menghitung kecepatan, jarak, dan waktu bersama Bu Rima ya di pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, sebelumnya kita kan sudah tahu ya bahwa kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi kalau di sini kita harus bermain rumus ya anak-anak. Nah, misalnya nomor 1 kita mau menentukan jarak. Jarak itu S itu jarak. Gimana sih cara menentukan jarak? Jarak itu rumusnya, kita tutup dulu nih segitiganya yang bagian jarak. Kita lihat bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Berarti jarak sama dengan V dikali T. Nah, V ini, jarak ini dilambangkan dengan S. S ini adalah space. Maaf, space itu artinya jarak dari bahasa Inggris. Nah, kalau kecepatan dilambangkan dengan V kecil. V itu adalah bahasa Inggris dari velocity atau kecepatan. Dan T waktu itu, waktu dilambangkan dengan T kecil. T kecil itu adalah kependekan dari time. Nah, berarti kita sudah tahu ya cara mencari jarak. Kita tutup dulu segitiga yang gambar jaraknya. Kemudian bisa dilihat ternyata jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya mau mencari kecepatan, Bu? Oh, bisa. Kalau mau cari kecepatan, ya ditutup saja kecepatannya. Segitiga yang gambar kecepatannya. Jadi, tutup kecepatannya, kemudian kita lihat bahwa kecepatan itu sama dengan jarak atau S dibagi apa dikali, Bu? Lihat panahnya. Panahnya itu dibagi, berarti kecepatan itu adalah jarak atau S per atau dibagi T, dibagi waktu. Nah, sekarang, Bu, kalau cara menentukan waktu seperti apa, Bu? Cara menentukan waktu atau time atau T kecil itu sama dengan seperti apa ya? Tutup nih, waktunya tutup. Pokoknya kita tutup dulu gambar segitiga yang bagian waktu, kemudian lihat yang tersisa apa saja. Ternyata ada jarak dan kecepatan. Dibagi atau dikali, Bu? Dilihat panahnya. Berarti waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau S per V. Nah, ini adalah rumus yang harus kalian hafal ya. Bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan waktu itu dicari dengan jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini rumus yang harus dihafal ya. Dan nanti ditulis juga di buku catatan kalian. Nanti Ibu juga akan kasih berupa PDF penjelasan ini ya. Rumus harus dihafal dan dicatat dan harus dipahami juga, jangan lupa. Nah, kita beranjak ke contoh soal ya anak-anak. Yuk, contoh soal seperti ini misalnya. Nah, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam. Nah, 2 jam ini tuh apa ya, Bu ya? Apakah 2 jam ini tuh merupakan kecepatan atau merupakan jarak? Nah, kita nanti bisa bahas ya. Kemudian, dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Berarti di sini diketahui. Diketahuinya apa yang diketahui itu? Yang diketahui adalah T. Nah, T itu adalah time. Time-nya itu berapa? Atau waktunya itu berapa? Waktunya adalah 2 jam. Oke. Apalagi, Bu, yang diketahui di sini selain 2 jam ada 90 km. Yang 90 km ini apa sih, Bu? Yang 90 km ini jarak atau S. S itu adalah jarak. Singkatan dari space bahasa Inggris ya anak-anak, 90 km. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah
Yang ditanyakan apa ya? Kecepatan. Kecepatan sama dengan V. V atau kecepatan. Bagaimana rumus kecepatan ya anak-anak? Jawab, gampang nih jawabnya. Rumus kecepatan V sama dengan apa ya tadi ya? Kita lihat lagi ke sini. Rumus kecepatan apa ya? Kecepatan sama dengan S per T. Nah, ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Good. Oke, kecepatan atau V sama dengan S per T. S-nya berapa? S-nya 90 km. T-nya berapa? T-nya 2 jam. Berarti kecepatannya sama dengan 90 km per 2 jam. Gampang, 90 dibagi 2 berapa? 45 km per jam. Jadi kecepatan motornya Pak Ali adalah 45 km per jam. Nah, ini kalau yang ditanyakan kecepatan. Kemudian soal berikutnya, sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam nih. 2 jam ini apa ya? 2 jam ini waktu, betul. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam nih. Kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Diketahui, yang diketahui apa? Di sini ada 2 jam ini apa? 2 jam ini T sama dengan waktu. Sama dengan berapa ya waktunya? 2 jam, betul. Apalagi yang diketahui ada kecepatan. Kecepatan itu V atau kecepatan. Kecepatannya berapa ya di situ ya? Kecepatannya adalah 60 km per jam. Oke, good. Kalau udah ada waktu dan kecepatan, apa sih Bu yang ditanyainnya? Yang ditanyainnya ternyata berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B. Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu S. S itu jarak. Nah, ini berapa ya jaraknya ya? Mari kita lihat rumus mencari jarak apa nih. Rumus mencari jarak adalah jarak sama dengan V dikali T. Jarak ini sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, mari kita masukkan yang tadi. Nah, berarti kita jawab. Nah, S sama dengan V dikali T. P ini harus ingat ya, P adalah kecepatan, velocity, T adalah time. Berarti S sama dengan V-nya berapa ya? Kecepatannya berapa ya? Kecepatannya 60 dikali berapa? Dikali waktunya 2 jam. Berarti jaraknya sama dengan 120 km. Seperti itu ya. Kalau jarak biasanya satuannya, kalau gak kilometer, meter, sentimeter. Tapi yang di sini ditanyakan kan berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B. Seperti itu. Sekarang lanjut contoh soal ketiga. Dayu berangkat ke sekolah. Nih, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 10 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Berarti yang ditanyakan apanya ya? Kita lihat dulu diketahui. Diketahuinya apa? Kecepatan atau V. V-nya 10 km per jam. Nah, kemudian apalagi yang diketahui S. S itu jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya 5 km. Good. Yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan adalah T atau time. T waktunya berapa nih? Waktu yang digunakan Dayu agar bisa sampai ke sekolah.
Maka kita jawab dengan rumus mencari waktu. Kita lihat lagi. Rumus mencari waktu apa ya? Nih, rumus mencari waktu itu sama dengan S dibagi V. Waktu, kita tutup waktunya. Waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Good. Kita lihat ya. Berarti T sama dengan S dibagi V atau S per V. Atau T, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya berapa ya? Jaraknya 5 km. Kalau kecepatannya berapa, Bu? Kecepatannya 10 km per jam. Nah, kita berarti 5, hasilnya adalah 5 per 10. Bisa disederhanakan gak, Bu? 5 per 10 bisa. Kita lihat 1 per 2. 1 per 2 satuannya apa? Karena di sini jam, kemudian di sini juga jam lagi. Berarti waktu yang ditempuh Dayu dari rumahnya sampai ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 10 km dan jaraknya 5 km adalah 5 per 10 atau 1 per 2 atau setengah jam. Seperti itu ya anak-anak. Kalau ada yang ditanyakan, boleh jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.